Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 untuk materi teks deskripsi masih kita lanjutkan mengenai menentukan isi teks deskripsi. Yang pertama, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Nah, jadi di sini ada dua pola pengembangan saat kamu ingin mengembangkan suatu tulisan teks deskripsi. Jadi kamu bisa mengambil dua pola atau dua model. Yang pertama, pola pengembangan spasial yang sudah saya jelaskan kemarin. Spasial yaitu paragraf yang topiknya atau yang teks deskripsi yang berisikan hanya mendeskripsikan mencakup ruang atau tempat. Dia hanya mendeskripsikan dua jenis itu saja, tidak mendeskripsikan benda atau orang. Lalu pola pengembangan sudut pandang atau objektif di sini mendeskripsikan objek apa adanya sesuai dengan kenyataan. Penggambaran objek itu tidak menambahkan kesan atau opini kamu atau tidak menambahkan pendapat kamu. Jadi benar-benar menggambarkan apa adanya objek seperti itu. Jadi tidak menambahkan opini kamu. Benar-benar mendeskripsikan sesuai dengan bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya gitu. Jadi benar-benar real apa adanya yang ada di objek. Lalu langkah-langkah merinci informasi teks deskripsi. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Nah, ini untuk merinci informasi, kamu ingin mendapatkan informasi dalam teks deskripsi tersebut. Yang kedua, mencatat informasi penting dari teks. Yang ketiga, membuat pemetaan isi teks deskripsi. Nah, jadi pertama, setelah kamu membaca teks secara keseluruhan, kamu memperhatikan benar-benar kamu benar-benar dengan konsentrasi memperhatikan, lalu kamu mencatat. Pastikan kamu mendapat poin-poin penting pada teks deskripsi tersebut. Misalkan kamu membaca deskripsi tempat wisata atau tempat wisata. Nah, pastikan kamu ingin mencari bagian-bagian yang memang kamu ingin cari nih dan ingin kamu kunjungi. Misalkan bagaimana, di mana tiket, berapa tiket masuknya, bagaimana keadaan di situ, apa saja yang tersedia. Nah, dengan mencatat informasi penting dari teks deskripsi tersebut. Lalu setelah kamu mendapatkan informasi, kamu membuat pemetaan isi teks deskripsi. Nah, kamu buat pemetaan tuh karena kamu sudah mendapatkan pada paragraf ini saya mendapat informasi mengenai jalan atau lokasi tempatnya gitu. Lalu setelah kamu tahu lokasi tempatnya, bagaimana keadaan suasananya, lalu bagaimana tiket masuknya, harganya berapa, di sana tersedia apa saja. Nah, kan kamu telah mendapat informasi penting. Dari situ kamu bisa membuat pemetaan isi teks deskripsi. Jadi kamu gampang untuk tahu informasi secara keseluruhannya secara dengan mudah. Misalkan tentang lokasi wisata tersebut, lalu setelah kau baca keseluruhan, kamu mencatat informasi. Nah, jadi seperti kamu buat peta konsep aja seperti itu. Jadi atau kamu membuat poin-poinnya di situ ya. Jadi kamu sudah tahu informasi penting secara keseluruhan. Yang kedua, membandingkan isi teks 1 dan teks 2. Jadi bagaimana cara kamu ingin membandingkan teks 1 dan teks 2 pada teks deskripsi. Membandingkan teks deskripsi. Yang pertama, sama membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencermati aspek-aspek teks deskripsi yang meliputi objek, struktur, dan kebahasaan. Yang C, mencatat informasi penting yang disampaikan dalam masing-masing teks. Yang D, menyimpulkan isi teks deskripsi. Lanjut. Nah, sebelumnya tadi ada mencermati teks deskripsi yang meliputi objek, struktur, dan kebahasaan. Oke, di sini lanjut ya. Karena kita sampai struktur dulu, mungkin kebahasaannya
pertemuan selanjutnya. Oke. Menelaah struktur teks deskripsi. Jadi struktur teks deskripsi itu susunan bagaimana susunan pada saat kamu ingin mengembangkan teks deskripsi. Ya, kalau misalkan tadi kamu telah mendapatkan polanya, spasial atau objektif, sekarang strukturnya bagaimana? Seperti itu, ya. Strukturnya jadi ada identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Identifikasi merupakan penentu identitas seseorang, benda, dan lain sebagainya sebagai objek yang dideskripsikan. Atau bagian identifikasi berisi penentuan identitas seseorang, benda, atau objek yang didefinisikan secara umum, misalnya tempat, benda, binatang, orang, atau sesuatu yang akan dideskripsikan. Jadi di sini kamu benar-benar baru memberitahu secara umum, didefinisikannya secara umum, orang-orang kenal itu seperti apa. Misalkan taman safari atau taman wisata matahari dikenal itu sebagai apa, seperti itu yang orang-orang tahu. Atau kamu misalkan ke suatu tempat, suatu kunjungan wisata, nah di situ biasa orang-orang kenal, kamu itu mengenal itu tempatnya seperti apa, sebutannya apa. Nah di situ akan dijelaskan oleh teks deskripsi tersebut, atau bisa kamu menjelaskannya secara umum seperti itu. Jadi biar pembaca pun tahu, oh ini jadi namanya ini ya, yang biasa orang-orang sebut. Oh jadi sebenarnya nama ini itu untuk lokasi wisata yang ini, seperti itu. Jadi kamu mengidentifikasi, jadi sedikit-sedikit kamu beritahu kepada pembaca. Nah lalu klasifikasi bagian berisi penyusunan bersistem dalam kelompok menurut suatu kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Jadi memiliki aturan. Penyusunan kalimat di sini memiliki aturan dalam kelompok yang sesuai dengan kaidah. Kaidah itu aturan ya. Pada bagian ini disajikan perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan penulis. Nah, lalu kamu kan sudah mengidentifikasi, artinya kamu sudah mendapatkan poin-poin penting yang akan kamu jelaskan lagi, yang akan kamu kembangkan lagi. Nah, kamu taruh di klasifikasi. Klasifikasi kan kalau kita artikan itu pengelompokan. Nah, jadi di sini kalau kamu sudah tahu bagian-bagiannya, kamu gampang untuk menjelaskan ya. Misalkan kamu ingin menjelaskan klasifikasi bagian bagaimana, di mana lokasinya, berapa harga tiketnya, apa saja yang ada di dalam, tersedia apa saja. Nah, itu kan kamu artinya sudah mendapatkan poin-poin penting. Nah, lalu kamu jelaskan di bagian klasifikasi. Lalu deskripsi bagian berisi kesimpulan atau pesan mengenai objek yang dibicarakan dalam teks tersebut. Jadi kamu memberikan kesan mengenai objek yang dibicarakan dalam teks deskripsi. Pada bagian ini memuat manfaat objek. Deskripsi bagian sekaligus berfungsi sebagai penutup teks. Berikan gambaran-gambaran tentang apa yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, jadi di deskripsi bagian ini sudah masuk ke akhir dari penyusunan teks deskripsi, strukturnya, bagian akhir. Kamu bisa mendapatkan kesan, atau kamu bisa di situ kamu tambahkan lagi manfaat. Misalkan manfaat itu misalkan di tempat wisata tersebut kita bisa menikmati beberapa hidangan misalkan yang tidak biasa disajikan, atau kita bisa merasakan keindahan dengan harga yang relatif murah, tapi pemandangannya atau fasilitasnya itu sudah sangat bagus sekali, seperti itu ya. Itu bebas ya, kamu untuk mendeskripsi itu bebas apa saja, tidak harus tempat wisata, sekolah, bisa rumah atau lingkungan manapun bisa. Ini pada teks deskripsi bagian sekaligus sebagai penutup. Nah, jadi bagian tambahan saja, mendeskripsikan tambahan gitu, memberikan teks atau paragraf tambahan dalam penyusunan struktur teks deskripsi.
Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Nanti kita akan lanjutkan untuk menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.